Daun singkong terlihat sederhana, tapi di balik sepiring lalapan ini tersimpan cerita perjuangan, sejarah, dan rasa yang sudah menemani jutaan orang Indonesia selama puluhan tahun. Pernah gak sih teman-teman makan nasi hangat dengan sambal, ikan asin, lalu ditemani daun singkong rebus? Kalau pernah, selamat. Teman-teman resmi menjadi bagian dari jutaan orang Indonesia yang tahu bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu mahal. Saya jadi ingat menu yang selalu ada saat saya pulang kampung. Nasi hangat, sambal, ikan asin, dan daun singkong rebus yang diam-diam jadi bintang utamanya. Dan kalau menu seperti ini muncul di meja makan saya, niat diet auto menghilang tanpa jejak. Kayak si dia yang katanya pengen hidup bersama. Kok malah curhat? Daun singkong adalah salah satu makanan paling sederhana yang dimiliki Indonesia. Namun uniknya makanan ini bisa ditemukan hampir di seluruh daerah, dari warung Padang sampai dapur nenek di kampung halaman. Bahkan katanya ada hukum tidak tertulis di Indonesia. Semakin enak sambalnya, semakin hilang kontrol diri saat makan. Dan daun singkong seolah memang diciptakan untuk menemani sambal. Daun singkong tipe makanan yang tidak banyak gaya, tapi sekali dicoba langsung bikin kangen. Dan semakin sederhana tampilannya, semakin berbahaya kalau makannya pakai sambal. Karena biasanya kalau saya bisa nambah nasi berkali-kali. Tapi di balik kesederhanaannya, daun singkong ternyata menyimpan cerita panjang. Mulai dari sejarah kedatangannya ke Indonesia, kandungan gizi yang luar biasa, sampai perannya dalam membantu masyarakat bertahan hidup di masa sulit. Dan mungkin banyak yang belum tahu, tanaman singkong sebenarnya bukan tanaman Indonesia loh. Iya, meskipun sekarang terasa sangat Nusantara banget, ternyata singkong adalah anak rantau yang sukses beradaptasi. Lalu dari mana asalnya? Siapa yang membawanya? Dan kenapa daun singkong bisa begitu melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Mari kita mulai perjalanan sederhana tentang tanaman satu ini. Dalam dunia botani, tanaman singkong dikenal sebagai nama ilmiah Manihot esculenta. Tanaman ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, yaitu kelompok makhluk hidup yang dikenal sebagai tumbuhan. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Di bumi, tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Mereka menghasilkan oksigen, menjaga keseimbangan alam, serta menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Mulai dari pohon mangga yang besar, pohon pisang yang subur, anggrek yang indah, hingga pohon singkong yang umbinya dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Dan singkong berasal dari famili Euphorbiaceae, yaitu kelompok tumbuhan berbunga yang sangat beragam dan banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk di Indonesia. Famili ini mencakup berbagai jenis tumbuhan seperti singkong, karet, jarak, kemiri, dan puri. Ciri khas tumbuhan famili ini adalah memiliki getah putih seperti susu yang disebut lateks. Sebagian anggotanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, tanaman hias, hingga sumber industri. Seperti pohon karet menghasilkan lateks dan singkong sebagai sumber karbohidrat penting. Meskipun bermanfaat, beberapa tumbuhan dari famili ini juga memiliki getah beracun skala kecil yang dapat menyebabkan iritasi jika terkena kulit atau mata secara langsung. Karena itu, famili ini dikenal sebagai famili tumbuhan yang unik, berguna tapi juga perlu dikenali dengan hati-hati. Singkong juga tergolong tanaman perpaduan atau semak berkayu yang mampu tumbuh kuat di daerah tropis. Batangnya tegak, daunnya menjari, dan akarnya berkembang menjadi umbi yang kaya karbohidrat. Karena bagian yang dimanfaatkan berasal dari akar yang membesar, singkong masuk ke dalam golongan pangan umbi akar. Inilah yang membuat singkong menjadi salah satu sumber makanan penting bagi banyak masyarakat, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman ini berasal dari wilayah Amerika Selatan, terutama daerah Brazil dan Paraguay. Menurut catatan sejarah, masyarakat suku asli di Amerika Selatan sudah membudidayakan singkong ribuan tahun lalu.
mereka menggunakan umbinya sebagai sumber karbohidrat utama. Kemudian pada abad ke-16, bangsa Portugis mulai membawa tanaman singkong ke berbagai wilayah melalui jalur perdagangan. Singkong akhirnya masuk ke Asia, termasuk Indonesia. Diperkirakan tanaman ini mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1852. Awalnya singkong dibawa sebagai tanaman cadangan pangan, karena tanaman ini terkenal sangat kuat. Ia bisa tumbuh di tanah yang kurang subur, tidak terlalu manja terhadap cuaca, dan tetap hidup walaupun minim perawatan. Itulah sebabnya singkong cepat menyebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, dan wilayah timur Indonesia. Pada masa penjajahan dan masa sulit ekonomi, singkong menjadi penyelamat banyak keluarga. Ketika beras sulit didapat, masyarakat menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Bahkan pada masa sulit perang dan krisis pangan, singkong sering dianggap sebagai tanaman penyelamat. Karena hampir semua bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan. Umbinya bisa dimakan, batangnya bisa ditanam kembali, dan daunnya bisa dijadikan sayur bergizi. Mungkin itulah kenapa orang Indonesia punya hubungan emosional dengan singkong, karena tanaman ini pernah membantu masyarakat bertahan hidup. Dan menariknya lagi, daun singkong justru menjadi salah satu bagian yang paling dicintai. Di banyak daerah, daun singkong diolah dengan cara berbeda. Orang Padang menjadikannya gulai daun singkong, orang Sunda sering memakannya sebagai lalapan. Di Jawa, daun singkong sering dimasak santan atau direbus. Daun singkong bukan hanya sekedar makanan biasa, ia sudah menjadi bagian budaya, bagian dari kenangan masa kecil, dan bahkan menjadi bagian dari cerita keluarga. Banyak orang Indonesia yang tumbuh dengan aroma daun singkong rebus di dapur rumah. Aroma sederhana yang sekarang justru sering dirindukan. Karena semakin dewasa, kita mulai sadar masakan paling enak kadang bukan yang paling mahal, tapi yang paling dekat dengan kenangan. Walaupun terlihat sederhana, daun singkong ternyata memiliki kandungan gizi yang luar biasa. Daun singkong mengandung protein, serat, zat besi, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, kemudian magnesium dan kalium. Bahkan dalam beberapa penelitian, kandungan protein daun singkong cukup tinggi dibandingkan banyak jenis sayuran lainnya. Tidak heran jika daun singkong sering dianggap sebagai makanan rakyat yang sangat bernutrisi. Daun singkong kaya akan vitamin C dan antioksidan. Kandungan ini membantu tubuh melawan radikal bebas dan menjaga sistem imun. Jadi jangan heran kalau orang-orang kampung dulu kuat-kuat. Sarapan nasi, ikan asin, daun singkong, lalu kerja dari pagi sampai sore. Sementara di zaman kita sekarang baru buka laptop 5 menit aja udah bilang, aduh brown out. Kandungan serat yang cukup tinggi di dalam daun singkong membantu memperlancar sistem pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Karena itu banyak orang merasa lebih nyaman setelah makan sayuran seperti daun singkong. Tapi tentu saja jangan berlebihan, karena kalau kebanyakan sambal, yang kerja keras bukan cuma usus aja. Kemudian kandungan zat besi pada daun singkong membantu pembentukan sel darah merah. Ini baik untuk membantu mencegah anemia atau kekurangan darah. Itulah sebabnya daun singkong sering dianjurkan sebagai makanan bergizi dengan harga terjangkau dan mudah didapat. Vitamin A pada daun singkong sangat baik untuk kesehatan mata. Dulu orang tua kita sering berkata, makan sayur biar matanya sehat. Dan ternyata mereka benar. Dulu saya selalu mengira bahwa makan sayur biar sehat untuk mata itu hanya konspirasi orang dewasa. Tapi setelah kemajuan teknologi, saya pun tersadar bahwa pengetahuan dan feeling orang dulu jauh berbeda dengan kita yang berada di zaman sekarang. Karena kandungan proteinnya cukup tinggi, daun singkong juga baik untuk membantu pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Daun singkong yang sering dianggap remeh ternyata mempunyai protein tinggi. Sementara mie instan cuman melihat dari kejauhan sambil berkata, aku enak, tapi jangan berharap banyak. Meskipun kaya akan manfaat, daun singkong juga harus diolah dengan benar. Karena daun singkong mentah mengandung senyawa sianida alami dalam jumlah kecil. Tapi tenang, senyawa ini bisa berkurang dengan aman setelah dimasak dengan baik.
Karena itu masyarakat sejak dulu terbiasa merebus atau memasak daun singkong sebelum dimakan. Menariknya, pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia tentang pengolahan makanan ternyata sangat luar biasa. Tanpa laboratorium modern, nenek moyang kita sudah tahu cara membuat bahan pangan menjadi aman dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa tradisi kuliner Nusantara bukan sekedar soal rasa, tetapi juga soal pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Dan daun singkong adalah salah satu contoh kecilnya. Ada banyak fakta menarik tentang daun singkong di Indonesia. Salah satunya adalah fakta bahwa daun singkong bisa menyatukan hampir semua kalangan. Daun singkong sering hadir dalam situasi kebersamaan, saat makan bersama keluarga, saat acara kampung, saat kumpul-kumpul sederhana, bahkan saat kondisi ekonomi sedang sulit. Daun singkong seperti mengajarkan sesuatu hal. Kesederhanaan tetap bisa menghadirkan kebahagiaan. Di beberapa daerah Indonesia, daun singkong bahkan menjadi simbol ketahanan hidup. Karena tanaman singkong mampu tumbuh di kondisi yang sulit, ia tidak mudah menyerah. Mungkin karena itu juga tanaman ini begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena karakter singkong mirip dengan rakyat kecil, tahan banting, sederhana tapi kuat. Dan kalau dipikir-pikir, daun singkong juga punya filosofi menarik. Daunnya sering dianggap biasa saja, tidak mewah, tidak mahal, tidak dipamerkan, tapi manfaatnya besar. Kadang hidup juga seperti itu. Orang yang paling bermanfaat seringkali bukan yang paling banyak bicara, bahkan yang paling terkenal, tetapi yang diam-diam memberikan kebaikan di setiap harinya. Daun singkong mengajarkan bahwa sesuatu tidak perlu mahal untuk menjadi berharga. Bahkan banyak orang Indonesia yang merantau ke luar negeri justru merindukan makanan sederhana seperti daun singkong. Karena makanan bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang rumah, tentang keluarga, tentang kenangan. Lucunya, saat kecil kita sering protes kalau disuruh makan sayur. Tapi saat dewasa kita rela antri di restoran hanya demi seporsi daun singkong dan sambal. Hidup memang penuh plot twist. Dan mungkin itulah kekuatan makanan tradisional. Ia menyimpan emosi, menyimpan cerita, dan menyimpan identitas. Daun singkong bukan sekedar pelengkap makanan. Ia adalah bagian kecil dari perjalanan panjang masyarakat Indonesia. Dari sebuah tanaman sederhana bernama Manihot esculenta, kita belajar banyak hal. Kita belajar tentang sejarah, tentang perjuangan, tentang ketahanan hidup, tentang budaya, dan tentang kesederhanaan. Daun singkong mungkin tidak tampil mewah, tidak mahal, dan jarang dianggap istimewa. Namun dari kesederhanaannya kita menemukan makna yang dalam, bahwa sesuatu yang sederhana bisa menjadi penyelamat dan kebahagiaan sering hadir dari hal-hal kecil yang dekat dengan kehidupan kita. Mungkin karena itu daun singkong tetap dicintai sampai sekarang, karena ia bukan hanya sekedar makanan, tetapi bagian cerita hidup masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel Makhluk Bumi dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami semakin bersemangat menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Dan kalau teman-teman punya cerita unik atau kenangan menarik tentang makanan tradisional Indonesia, yuk tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita teman-teman akan menjadi inspirasi untuk video berikutnya. Sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya.